Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Anak-anakku sekalian, santri Madrasah Aliyah Mahid dimanapun kalian berada, semoga kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat dan tetap bersemangat. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semuanya, di mana pagi hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan misalkan ada dari kalian yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Amin. Kedua kalinya sholawat dan salam marilah kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi panutan kita, suri teladan kita. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk bisa berpegang teguh terhadap sunnah-sunnahnya, sehingga kelak kita diberikan izin Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan beliau dan mendapatkan syafaatnya. Amin. Anak-anakku sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, rasanya sudah begitu lama kita tidak bertatap muka karena ada satu peristiwa di mana kita semuanya sudah mengetahui bersama. Dalam satu peristiwa ini yang sebelumnya kita belajar normal, tatap muka, berada di madrasah, tapi karena qadarullah, karena sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, untuk sementara memang belum bisa kita bertatap muka secara langsung, belajar di Madrasah Mahid, Aliyah Mahid ini yang sama-sama kita jalani. Namun meskipun kita semuanya tidak bisa bertatap muka langsung, berinteraksi langsung di madrasah, di pondok yang kita cintai ini, namun pembelajaran kita semaksimal mungkin kita jalankan. Tugas dan fungsi sebagai seorang santri harus tetap berjalan. Kita jangan menyerah pada keadaan. Apa yang menjadi tugas amanah sebagai seorang thalibul ilm merupakan amanah yang sangat mulia. Meskipun di rumah, namun proses belajar, proses mengkaji, proses mencari ilmu harus tetap berjalan. Karena ini perintah agama. Karena sebagai seorang muslim kita mukallaf, kita mendapatkan tugas dan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu. Karena dengan ilmu inilah Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan derajat kita. Dengan ilmu ini manusia lebih mulia, manusia akan maju, dan harapannya mereka akan lebih dekat dengan Sang Pencipta, itu Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian yang kami sayangi dimanapun kalian berada, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya untuk menjadi seorang muslim yang terus-menerus untuk mencari ilmu. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika selesai berperang, kemudian mendapatkan tawanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syarat bagi tawanan tersebut untuk bisa bebas, dengan syarat satu orang dari mereka mengajarkan ilmu membaca dan menulis kepada 10 orang muslim. Maka ketika itu sudah dijalankan, itu sebagai syarat pembebasannya. Anak sekarang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ini adalah sejarah yang menyiratkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian besar kepada ilmu, pada pengetahuan, sehingga menjadikan pembelajaran, menjadikan syarat pembebasan tawanan itu, mereka harus mengajarkan agar umat Islam menjadi orang-orang yang berilmu, yang pandai, yang mempunyai wawasan luas, sehingga nantinya menjadi orang yang paling bermanfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Anak sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sejarah yang lain menyiratkan kepada kita betapa pentingnya ilmu. Wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pertama kali adalah perintah untuk mencari ilmu, perintah untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Ini ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pertama kali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai awal dari munculnya ajaran-ajaran Islam yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mampu mengambil pelajaran dan ibrah bahwasanya perintah untuk mencari ilmu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Maka apa yang kita lakukan? Belajar, membaca, mengkaji, menulis. Maka itu semua aktivitas yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ungkapan, al-qiraah ibadah. Membaca itu merupakan perbuatan ibadah. Asalkan niat kita lillahi ta'ala, yang kita baca mengandung nilai-nilai kebaikan, maka itu akan bernilai pahala. Anak-anakku sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Oleh karena itu, mari kita ingatkan kembali kepada diri kita. Mumpung masih muda, mumpung diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan, marilah kita semangat untuk mencari ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim laki-laki dan muslimah perempuan. Anak sekarang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ketika kita menyadari akan tugas besar yang saat ini ada di pundak kalian sebagai seorang thalibul ilm, sebagai seorang pencari ilmu, maka semua usaha harus dilakukan untuk memaksimalkan potensi-potensi yang
kita miliki untuk meningkatkan kapasitas, meningkatkan potensi yang kita miliki. Semua bidang ilmu. Akan tetapi jangan lupa, di antara sekian banyak ilmu, hendaknya kita juga harus memberikan perhatian yang lebih terhadap ilmu-ilmu agama. Karena kita berharap dengan ilmu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia juga nanti di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu sabdanya mengingatkan kita, majdada ilman walam yazdad hudan walam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa ia mencari ilmu, bertambah ilmunya, tapi tidak bertambah ketakwaannya, tidak bertambah kesolihannya, tidak bertambah kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia telah menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang tidak kita inginkan. Bukan hanya sekedar hafalan, bukan hanya sekedar wawasan, akan tetapi menginternalisasi dalam jiwa, dalam diri, sehingga memberikan dorongan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, satu pesan dari seorang ulama, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau seorang ulama yang sangat terkenal. Beliau memberikan cara, kiat bagaimana ilmu itu bisa diraih secara maksimal. Beliau menyampaikan, ala lan tanalal ilma illa bisittatin. Kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara ini. Saumbika an majmu'iha bibayanin. Aku akan jelaskan 6 perkara itu dengan penjelasan. Yang pertama, apa 6 hal itu? Yang pertama dzakain, yaitu kecerdasan, yaitu kemampuan usaha untuk menggunakan potensi akal dengan semaksimal mungkin. Yang kedua, wahirasin, dengan kesungguhan. Jika kalian mendapati kesulitan memahami, maka bersungguh-sungguh untuk diulang lagi, ditanyakan kepada Bapak Ibu guru, Ustadz Ustadzah. Jika ada kesulitan menghafal ayat Al-Quran, maka terus sungguh-sungguh, sekali belum hafal diulang lagi 2 kali, 3 kali. Maka proses mengulang-ulang itu, usaha itu akan menjadi nilai ibadah. Jadi yang kedua adalah kesungguhan, sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, niatnya lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga, wastibarin, yaitu kesabaran. Butuh proses lama, maka harus ada kesabaran. Kemudian yang keempat, wabulghatin, yaitu dengan biaya. Maka setiap uang yang kita infakkan, kita keluarkan dalam rangka mencari ilmu, akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ganti, bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mungkin saat ini kalau dilihat berapa persen
tabungan yang kalian miliki untuk membeli buku atau membeli pulsa, mungkin lebih banyak beli pulsa atau kuota. Nah, maka ini mengingatkan kita memang butuh biaya, butuh dana dalam usaha untuk mencari ilmu, mendapatkan ilmu. Ilmu itu sangat mahal, ilmu harus dihargai. Maka di antara syaratnya adalah menyiapkan pengorbanan harta. Yang kelima, wa irsyadu ustadin, yaitu dengan arahan dari ustadz. Ya, ada guru, tempat kita talaki ilmu, tempat kita mendapatkan ilmu dari beliau. Kemudian yang terakhir adalah watul zaman, yaitu waktu yang butuh proses waktu yang lama. Maka mudah-mudahan kita semuanya berikan Allah Subhanahu wa ta'ala kesabaran mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita segera berakhir dari pandemi ini sehingga anak-anakku sekalian kita bisa kembali ke madrasah, kembali ke pondok untuk belajar dengan lebih maksimal. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahu minkum hadanallahu jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.